Dulu yuk, bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Ya, kita ngobrol santai, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan aja ya. Oke, siap ya, sehat selalu ya. Oke. Oke, aku boleh mulai teman-teman? Aku boleh mulai ya? Bismillah ya, boleh ya? Siap. Ustazah, kalau ada orang yang susah meninggal, katanya salah satunya dia punya jimat, apa itu benar? Benar. Salah satu orang yang dipersulit sakaratul mautnya adalah yang mana ada kesyirikannya belum selesai. Contoh dia masih menyimpan bukhul, atau contoh atau yang kedua masih ada keluarga yang masih belum ridho, artinya masih menyimpan dendam kepadanya. Itu bisa jadi akan lama semacam koma atau sakaratul mautnya. Ya semacam kalau mau hidup ya nggak mungkin, kalau mau meninggal ya kok belum meninggal juga. Misalnya seperti itu ya. Nah itu bisa jadi ya teman-teman ya. Ustazah kalau puasa Daud apa juga harus puasa Muharram mengingat pahalanya besar. Kalau udah puasa Daud aja yang paling besar itu pahala puasa Daud ya. Puasa Muharram itu bagaikan puasa Asyura ya, bagaikan puasa 1 tahun lamanya ya. Kalau udah puasa Daud aja. Ahabbus siyama siyama indallah siyamad Daud ya. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasa Daud ya. Ustazah, oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke, saya mengajar anak ngaji ketika saya uzur. Apakah saya tetap boleh mengajar? Uzur nggak pikun kan? Kalau nggak pikun boleh ngajar, kalau pikun nggak boleh. Uzur dalam Islam dihitung dari kemampuan akal, bukan dari kondisi fisik dan kesehatan. Jadi kalau seandainya kita sudah tua tapi kita belum pikun, kita masih boleh berbuat sesuatu. Ustazah, oke, apa ada sholawat yang pendek? Apa harus pakai Sayyidina? Lah kalaupun pakai Sayyidina kan cuma satu kata. Sholawat aja lah. Mau pakai Sayyidina boleh, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Jika ada teman yang berhutang uang, berapa kali kita maksimal menagihnya? Minimal 3 kali, maksimalnya nggak ada. Sejauh yang kita mau ya. Ustazah, oke, memberikan sembako kepada orang lain tapi dikembalikan terus gimana? Ganti orang, nggak ada gimana-gimana ya. Ustazah, oke, apa sholat witir 3 rakaat langsung boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek ya. Ustazah, kayak clear ya. Lagi haid boleh baca Yasin nggak? Kalau di buku Yasin atau di buku zikir pagi dan petang atau di buku Majmu' Syarif atau di surat-surat pendek atau sekedar di handphone boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Clear ya guys. Ustazah, amin. Semoga live lancar. Oke, sama-sama ya teman-teman kita lanjut ya guys. Ustazah, oke ya, aman ya guys. Ustazah, apa benar malam 1 Muharram sunnah minum susu putih? Wallahu a'lam bishawab, dalilnya tidak terlalu masyhur, makanya aku nggak sampaikan dari tahun ke tahun ya. Semacam itu perpaduan antara budaya dan agama. Dulu aku malas sholat, apa diampuni Allah. Sekarang aku udah rajin sholat. Insya Allah innallah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa kita. Bahkan dalam dalil dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang bertaubat dan mensucikan dirinya. Bahkan Allah mengganti segala keburukan dengan kebaikan. Semoga dengan Mbak udah rajin sholat, salah satu yang dapat menggugurkan dosa adalah wudhu. Dengan Mbak rajin sholat berarti Mbak rajin wudhu. Semakin Mbak rajin wudhu maka semakin berguguran dosa-dosa Mbak. Terus Mbak melakukan sujud dalam setiap sholat. Setiap sujud Allah akan mengangkat satu dosa kita dan mengganti dengan satu kebaikan kita. Dengan sujud juga Mbak akan digugurkan dosa-dosanya. Mungkin habis sholat Mbak juga melakukan istighfar. Maka saat itu Mbak juga akan digugurkan dosa-dosanya. Wala taqnatu min rahmatillah. Nggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Harus percaya bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Allah akan mengampunkan dosa kita. Mandi subuh dilakukan sebelum azan atau setelahnya bebas. Kalau sholat subuh kesiangan, apakah tetap boleh sholat sunnah qobliyah subuh? Tergantung. Jika waktu subuhnya masih ada, masih bisa qobliyah subuh baru sholat subuh. Tapi jika waktu subuhnya udah habis, langsung sholat subuh saja. Ya. Husaza menghadapi suami yang suka nonton film porno. Padahal udah dikasih tahu, tapi sholatnya 5 waktu, dia tetap berdosa karena ada aurat orang di sana. Coba komunikasikan baik-baik ya. Husaza, boleh nggak baca Al-Quran di HP? Jawabannya adalah boleh, tapi khusus kalau haid aja. Kalau nggak haid, jangan baca Quran di HP, nanti kebiasaan. Karena kita harus mencintai mushaf, harus punya rasa cinta kepada mushaf. Non-muslim aja semangat bawa Injil, pegang Injil kemana-mana. Masa kita pengen simple? Dan yang paling penting bawa rosam atau tulisan yang ada di handphone itu beda dengan di mushaf Al-Quran. Nanti kalau kebiasaan baca Quran di handphone bakal nggak bisa baca Al-Quran. Saya sudah lama ngajar tahsin dan saya lebih senang ngajar orang yang nggak pandai baca Quran, buta huruf daripada udah terlalu sering baca Quran di handphone. Lebih sulit membenarkan baca Quran orang yang selalu baca Quran di handphone dibanding orang yang buta huruf Al-Quran. So, baca Quran di handphone hanya kalau haid saja. Zah, kenapa menjaga konsentrasi ibadah itu susah ya? Kadang males, kadang bosan. Kalau istiqomah itu mudah, semua orang akan jadi beriman. Kalau konsistensi itu mudah, semua orang akan jadi beriman. Dalam hal bekerja, kalau konsistensi itu mudah, semua orang akan jadi kaya. Nggak bakal ada orang miskin. Jadi konsisten itu memang nggak mudah. Karena tabiat iman adalah al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Makanya waktu dia turun, teman-teman gak usah pikirkan, kerjakan aja. Orang yang konsisten bukan gak males, orang yang konsisten itu males juga. Orang yang konsisten itu juga males. Orang yang istiqomah juga imannya turun. Cuman bedanya kalau orang-orang yang sudah istiqomah, walaupun dia males, dia tetap kerjakan. Walaupun dia males, dia tetap kerjakan. Bedanya apa dengan orang yang tidak beriman atau orang yang belum konsisten? Bedanya kalau orang yang belum konsisten, kalau dia malas ya dia nggak kerjakan. Jadi dia kerjakan saat dia rajin aja. Tapi kalau dia nggak rajin, dia nggak kerjakan. Nah itu berbahaya. Ya, ibadah itu tanggung jawab. Teman-teman kerja di perusahaan orang, kan tanggung jawab. Nggak boleh telat datang, harus barcode tepat waktu. Emangnya kalau malas bisa nggak datang? Nggak bisa kan? Teman-teman tetap harus bangun. Sehari nggak datang dimaafkan, 2 hari nggak datang dimaafkan, 7 hari nggak datang di PHK. Maka kenapa teman-teman selalu datang ke kantor? Karena teman-teman bertanggung jawab dengan kerjaan. Nah, kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap ibadah kita. Ya. Nah, ibadah kita itu tanggung jawab. Sholat subuh tanggung jawab, sholat zuhur tanggung jawab. Walaupun kita nggak suka, ya kita tetap kerjakan. Contoh, aku live. Live ini tanggung jawab. Kenapa? Aku udah dikasih ilmu oleh Allah, tanggung jawabku memberikan ilmu kepada orang banyak karena aku punya ilmu. Aku menganggap ini sebuah tanggung jawab. Jadi aku bangun dengan bersemangat. Buat video nggak ada maksa, tapi aku tetap buat karena aku menyatakan bahwa segala yang aku mampu itu tanggung jawabku. Maka apapun yang aku kerjakan, insya Allah konsisten karena mindsetku adalah tanggung jawab. Kalau orang sudah bertanggung jawab, insya Allah dia akan lebih baik. Oke, jadi kalau nunggu semangat, nunggu nggak males, nggak bakal ada. Karena semua kita itu males. Karena ada dalil Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan capek. Dan yang capek bukan semua orang capek. Dari zaman Nabi Adam capek, para nabi lelah, kita juga lelah, nabi aja lelah apalagi kita. Oke? Jadi malas bagi orang yang konsisten akan jadi beban. Aduh aku males, tapi kok harus ibadah ya. Jadi beban, daripada beban kerjakan saja. Ustazah, apakah tahiyatul masjid bisa digabung dengan qobliyah? Enggak begitu konsepnya. Ketika Mbak nyampe di masjid antara azan dan iqomah, apa yang harus langsung Mbak kerjakan? Qobliyah atau tahiyatul masjid? Maka kerjakan qobliyah karena qobliyah lebih utama. Tapi sebagian ulama menyatakan qobliyah antara azan dan iqomah jika dilakukan pertama kali masuk masjid sudah dianggap tahiyatul masjid.
Nah, gitu guys. Jadi bukan digabung. Ya dianggap telah melakukan tahiyatul masjid gitu loh guys. Jadi bukan digabung. Nanti menjelang iqomah kan ada waktu, tidak usah tahiyatul masjid lagi, perbanyak berdoa. Karena menjelang iqomah doa-doa kita diijabah, gitu konsepnya. Oke, lanjut ya. Ustazah, kalau sholat sunnah isya sebelum dan sesudah ya? Iya, sebelum isya qobliyah, setelah isya ba'diyah ya. Ustazah mau nanya, witir 3 rakaat, rakaat ketiga baca iftitah enggak ya? Witir 3 rakaat kalau dilakukan 2 dan 1 rakaat 2 rakaat awalnya rakaat 1 baca iftitah. Nanti yang satunya baca iftitah. Pokoknya pokoknya setiap rakaat pertama dalam setiap niat dianjurkan baca iftitah ya. Oke, gitu ya. Boleh aku jadi imam buat ustazah? Berat. Nanti imamnya ke sini, aku ke sini. Imamnya ke atas, aku ke bawah. Dia muter, aku jungkil balik. Susah kalau mau jadi imamku itu, Pak. Nggak mudah, Pak. Kasihan nanti, Bapak. Ustazah, boleh, oke. Iftitah pada semua jenis sholat, hukumnya sunnah, ya. Jadi dia tidak wajib ya, gitu ya guys ya. Oke, kalau imam baca Al-Fatihah, makmum baca apa? Jadi begini Pak ya, jadi begini ya. Kalau imam baca Al-Fatihah, makmum baca apa? Begini ya teman-teman ya. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah, kan gitu kan. Nah, ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Oke, makmumnya diam. Oke, jadi ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ya, oke, gitu. Nah, ketika imam kepada ketawa, aku cuma jawab pertanyaan loh. Ketika imam baca ayat pendek, maka makmumnya baru baca Al-Fatihah. Oke. Makmumnya baca Al-Fatihah. Oke. Nah, tapi ketika imamnya belum selesai ayat pendek, imamnya panjang kali ayat pendeknya. Sementara makmumnya udah selesai Al-Fatihah, makmumnya denger aja imamnya. Paham nggak kira-kira? Ongkirnya berat ya. Oke, siap Mbak Nada. Paham teman-teman? Ya, paham ya. Jadi ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Ketika imam baca Al-Fatihah, makmumnya diem. Ketika imam baca ayat pendek, maka makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika panjang bacaan imamnya, ayat pendeknya, sementara makmumnya belum selesai Al-Fatihah, maka ikut imam saja. Maka diam saja. Oke. Ya, iya Mbak Dasi ini, nggak ada rem ya. Ustazah dalam sholat bergerak-gerak batal nggak? Bergeraknya gimana dulu? Kalau berlebihan makruh ya. Ustazah sholat witir 1 rakaat boleh, boleh. Ustazah sebelum zuhur sholat 4 rakaat, sholat apa? Sholat qobliyah zuhur. Ya, qobliyah zuhur itu 4 rakaat, dua-dua boleh atau cuma 2 rakaat boleh ya. Ustazah kalau di luar sholat kita sujud syukur padahal nggak ada apa-apa boleh nggak jadi masalah. Nggak ada apa-apa nggak mungkin karena kita harus bersyukur dalam setiap nafas kita berikan diberikan oleh Allah. Kita bersyukur setiap kebahagiaan, ketenangan yang Allah berikan kepada kita ya. Ustazah kayak gitu ya. Ada orang yang berilmu tapi sombong dan suka meremehkan orang yang tidak berilmu. Nah ini adalah ciri-ciri orang yang berilmu tapi dia tidak punya adab. Makanya kata Imam Syafi'i, adab lebih dulu dibanding ilmu pengetahuan. Bayangkan kalau orang berilmu tapi tidak punya adab. Dia meremehkan orang, tidak menghargai orang, menganggap semua orang itu bodoh semua. Dia yang paling pinter, dikit-dikit mendebat orang, dikit-dikit menyalahkan orang, dikit-dikit ada argumen. Ya Ustadz kalau nggak punya adab, dia adu argumen terus dengan Ustadz lain. Tidak bisa menghargai pendapat orang. Ya, ulama kalau seandainya adabnya kurang, dia asik berdebat aja terus. Padahal sesama Islam yang membuat akhirnya orang Islam bingung, orang Kristen, orang non-Muslim bahagia. Bahaya kalau berilmu tanpa beradab. Contoh misalnya Imam Syafi'i pernah berkata, jika ada orang yang menasehatiku dalam diam, maka dia telah menyayangiku. Tapi jika dia menasehatiku di hadapan orang ramai, maka dia telah menghinaku. Jadi menasehati orang harus dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Berapa banyak seorang ulama mendebat ulama lain di hadapan publik, sosial media. Nah itu ciri orang ulama punya ilmu tapi tak punya adab. Walaupun dia benar ya, itu udah nggak bagus ya.
Saya teringat suatu ketika Imam Syafi'i itu belajar dengan Imam Maliki. Imam Malik itu mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitabnya Imam Maliki yang saking lengkapnya kitabnya itu sampai bisa dijadikan undang-undang negara di kota Madinah. Bayangkan. Jadi kitab Imam Malik itu bisa dijadikan undang-undang. Kayak mana tuh otaknya tuh? Pintar kali lah itu Imam Malik itu. Imam Malik itu pintar kaya raya. Jadi kalau ada ulama kaya raya ndak ada masalah. Kalau Imam Syafi'i itu sederhana. Kalau Imam Maliki itu kaya raya. Saking kayanya dia, gubernur kota Madinah pun segan dengannya, keilmuannya dan kekayaannya. Karena dulu pemerintah itu takut dengan ulama. Nah, jadi suatu ketika Imam Maliki ini udah sakit. Lalu kemudian Imam Malik ini ditawarkan oleh sahabat. Gimana Imam Malik, menurut gubernur kota Madinah, kitab Al-Muwatta kau ini akan dijadikan undang-undang di kota Madinah. Tahu ndak apa jawaban Imam Malik? Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Maliki itu lebih senior dibanding Imam Syafi'i. Nanti Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Kalau Imam Hanafi beda lagi. Apa kata Imam Malik? Jangan pernah kalian jadikan kitabku sebagai undang-undang. Karena bisa jadi pendapat Imam Syafi'i lebih baik dibanding pendapatku. Wow, luar biasa kan? Jadi mereka tuh orang makin berilmu, dia makin menghargai orang lain. Harusnya seperti itu, Mbak. Imam Syafi'i menganjurkan kunut subuh. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut subuh. Tapi suatu ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungannya Imam Hanafi dan Imam Hanafi saat itu sudah meninggal. Lalu Imam Syafi'i nggak pakai kunut lah, sahabatnya bingung. Hei ya Syafi'i, kenapa kita nggak pakai kunut? Bukankah kau menganjurkan kita kunut subuh? Apa kata Imam Syafi'i? Shh, kita ini sholat di lingkungan Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Bagaimana mungkin aku melakukan kunut sementara beliau tidak menyetujui pendapat kunut itu? Imam Syafi'i menghargai pendapat Imam Hanafi. Ini pentingnya adab dibanding ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk hamba Allah yang semakin berilmu, semakin tidak menyalahkan siapapun. Sehat selalu ya. Ustazah, oke kita lanjut ya. Karena orang yang masih menyalahkan orang lain dia belum belajar. Orang yang menyalahkan diri sendiri terus dia sedang dalam proses belajar. Tapi kalau dia nggak nyalahkan siapapun ya dia sudah selesai belajar ya. Oke Ustazah, oke selamat, oke ya sebentar ya. Oke Kuala Lumpur siap, ya, Masya Allah ya. Ustazah maaf, misalkan suami ngelarang kita membaca Quran keras-keras. Apakah kita harus menurutinya? Boleh dituruti, nggak ada masalah ya. Eh, Padahal baca Quran keras itu bagus sih guys. Setan-setan itu pergi dan setan itu biasanya gelisah dengan orang yang baca Quran keras-keras. Tapi aku nggak berani juga bilang suami Mbak ini setan sih guys. Ya ya udah kita hargai saja. Jadi kalau nggak boleh baca Quran keras-keras, boleh kecilin volumenya ya. Mungkin dia pengen istirahat bukan karena dia setan. Terus Mbak kecilin aja volumenya tapi tetap bersuara. Karena kita harus membenarkan bacaan kita. Kita harus membenarkan makharijul huruf kita, tajwid kita, ya kemudian nggak ada aku bilang suaminya setan ya guys, teman-teman tuh yang bilang, maaf ya Mbak, bukan gitu maksudnya Mbak. Maksudnya itu ya nggak ada kok, mungkin dia lagi ini guys, lagi pengen istirahat ya kan. Nah maka teman-teman cukup bacanya kecil aja Mbak, turuti aja Mbak, kita hargai aja lah Mbak ya. Kayak kita kecilin aja tapi tetap harus bersuara ya Mbak, oke ya. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, kalau mondok usia 24 tahun apakah bisa? Boleh kok, banyak pondok-pondok itu yang di untuk usia-usia senja banyak 24 tuh. Pondok-pondok yang non formal boleh Mbak, silahkan Mbak ya, tapi cari yang benar ya Mbak, jangan yang melenceng pula ya. Ustazah, oke siap ya. Bagaimana menenangkan diri supaya tidak selalu ingat sama suami yang meninggal? Ingat suami meninggal ya bagus Mbak. Yang bahayanya Mbak nggak ingat, jadi Mbak nggak doakan. Emakku tiap hari ingat bapakku. Dan tiap hari selama dia ingat, dia selalu doakan bapakku. Udah 1 tahun orang tuaku meninggal.
Setiap hari dia bercerita tentang orang tua, tapi tidak nangis guys. Tapi dia tidak nangis, tidak sedih, tidak. Dia selalu bilang, "Oh ini nanti mama sedekahkan untuk bapak. Oh tadi malam mak doain bapak, doa mama gini." Oh tapi dia tidak mengganti kesedihannya dengan doa. Dia tidak stres. Cuma selalu tuh ya dia tanya, "Nak kalau doa ini pas nggak buat bapak? Nak doa ini pas nggak buat bapak? Nah kalau ini boleh nggak didoakan?" Tiap hari dia ingat bapak. Ya, oh patutlah dulu ya waktu hidup bapak tuh kayak gini. Ternyata ini hikmahnya. Emak jadi bisa sendiri kalau bapak udah nggak ada. Mungkin dulu ada mama disuruh mandiri apa, sekarang terasa manfaat didikan bapak kepada istrinya. Untung dulu waktu hidup bapak kayak gini ya, kalau nggak mungkin mama udah nggak ngerti nih ngerjain ini. Jadi dia selalu ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Setiap hari dia ingat, tapi ingatnya itu nggak dibawa stres. Nah, ingatnya itu dengan memuji orang meninggal, ingatnya itu dengan mengambil hikmah, ya ingatnya itu dengan dia ambil Quran, dia baca, dia ambil Majmu' Syarif, dia baca, beliau tahajud tiap malam nggak putus. Nah, jadi seperti itu yang ingin aku sampaikan bahwa aku sering bilang juga sama orang tua aku, ganti kesedihan mak dengan doa. Nah, jadi tugas kita sudah selesai saat beliau hidup. Maka ganti yuk setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, kita sedekah doakan untuk Bapak. Kita ibadah doakan untuk Bapak. Ya, setiap kita sedekah jangan diem-diem doang, tapi ngomong ya doakan untuk Bapak. Baca Quran doakan untuk Bapak. Jadi insya Allah kesedihannya itu berubah menjadi kesedihan yang positif dan kita tenang guys. Dan kita tenang ya. Kalau baca Al-Quran itu hati kita tenang. Aku cerita, tidak maksud apa-apa, aku tidak menyebutkan nama. Aku sepanjang usia sudah 23 tahun berdakwah. Dan sudah banyak jenazah yang aku mandikan. Jenazah-jenazah ya, pada masanya aku selalu mandiin jenazah. Kalau sekarang kan udah banyak yang bisa karena di masjid-masjid pada masanya aku ngajarin mandi jenazah. Jadi di masjid ini kumpulin, aku ajarin mandikan jenazah, dibagi kelompok, nanti satu RT segini udah. Sekarang udah banyak sih setiap RT udah ada yang memandikan jenazah. Tapi pada masa dulu 10 tahun yang lalu itu nggak ada yang bisa mandikan jenazah guys di awal-awal aku dakwah. Jadi kemana-mana aku mandikan jenazah. Udah macam-macam jenazah. Jadi ada satu jenazah yang aku mandikan, aku tak sebut nama, sekedar pelajaran ya. Nah, jadi jenazahnya itu tabrakan, guys. Jadi ininya udah nggak ada, ininya nggak ada nih telinganya. Ya udah hitam semua udah macam. Ada jenazah yang kesentrum juga. Itu kan nggak kuat ya, guys. Nah, ketika ingin dimasukkan, ingin ke tempat pemandian itu aku biasanya izin sama ahlul bait. Izin ahlul bait aku baca Al-Quran dulu. Nah aku pergi ke kamar atau kemana aku baca Quran biar lebih tenang dulu. Jadi kalau kita baca Quran itu kita lebih tenang, kita nggak takut. Nah namanya aku 10 tahun yang lalu masih kecil kan guys. Cuman kan ada ilmunya kan guys. Jadi tetap bermanfaat juga kan guys. Jadi ada yang kesentrum, udah macam-macam guys. Ada yang kesentrum, ada yang sudah hancur ini macam ya kan. Jadi kan gak kuat tuh guys, namanya masih muda kan guys pada masanya. Jadi kita baca Quran dulu, kita doakan untuk dia, kita lebih tenang baru kita lakukan. Nah itu yang aku maksud dengan kalau kita sedih itu jangan stres. Kalau kita keingat orang meninggal jangan stres. Kalau keingat orang meninggal ya kita kan gak ngapa-ngapain di rumah kan. Nah ibu-ibu kan siang-siang banyak tidurnya ya kan. Nah ambil Quran baca. Clear ya teman-teman ya. Tanya jawab setiap pagi Zah. Iya, tiap pagi malam juga, jam 7 malam juga. Ya kita banyak sesi, 4 sesi ya. Oke kita lanjut ya. Zah, kalau Mas Bu sholat di rokaat terakhir, teman-teman klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Setiap hari kita live sampai jam 12. Jadi pagi kita tanya jawab plus madu. Nanti jeda duha sebentar, tanya jawab lagi jam 9 plus madu. Jam 8.40. Ya, kemudian kita jeda lagi, tanya jawab lagi plus madu. Malam jam 7 juga. Tiap hari sore kita kajian. Yang udah tiap hari lihat aku udah naik asam lambungnya. Udah muter-muter aja pun tanya jawabnya, ya kan? Nah asam lambung aman guys yang sudah tiap hari mampir ya. Kita lanjut ya. Ustazah kita lanjut ya plus parfum. Oke ya Ustazah sehat selalu semuanya di sana ya. Maaf banyak pertanyaan yang terskip aku ulang. Sholat isya langsung witir tanpa sholat ba'diyah isya sayang banget. Jangan sih menurut aku. Sholat isya, ba'diyah isya, witir deh. Karena ba'diyah isya dan witir ini hukumnya sama-sama sunnah muakkad. Sholat isya, ba'diyah isya, witir. Ya kalau bisa ba'diyah isya lah guys ya. Oke, Ustazah malam 1 Muharram sunnah minum susu putih.
Wallahu a'lam bishawab, itu dalilnya tidak terlalu masyhur, minum ajalah susu tiap malam ya guys. Kalau haid bagaimana? Bolehkah tetap mengajar ngaji Al-Quran? Kalau haid tidak boleh menyentuh Quran walaupun ngajar ngaji. Atau cari Quran yang ada terjemahan ya. Ustazah, oke ya guys, clear ya. Apakah ciri-ciri dosa kita diampuni? Ciri-ciri dosa kita diampuni nggak ada. Itu sebab kita selalu istighfar, sholat taubat, mohon ampun kepada Allah. Allah menyembunyikan ciri-ciri orang yang dosanya diampunkan supaya kita tetap selalu istighfar. Rasulullah itu tidak berdosa. Setiap Rasulullah ada salah diampunkan, diingatkan. Setiap ada salah diampunkan, diingatkan. Tapi Rasulullah selalu istighfar 700 kali. Jadi Allah rahasiakan kapan dosa kita diampunkan. Supaya kita selalu menghamba dan memohon ampun. Nggak pernah tahu kita kapan dosa kita diampunkan. Karena kalau mbak tahu dosa mbak diampunkan, nanti mbak nggak mau istighfar lagi. Oke? Ustazah, oke, clear ya teman-teman ya. Kapan puasa Asyura? Perhatikan. Nah, sekarang adalah tanggal 14 hari Minggu. Besok hari Senin maghrib jam 6:45 waktu Indonesia Barat, besok maghrib kita bersama di live ini membaca doa awal dan akhir tahun. Jam 6:45. Kalau teman-teman mau hadir besok jam 6:45 maghrib. Besok ya hari Senin. Baru jam 7 kita lanjutkan tanya jawab lagi kayak gini. Nah, jadi amalan khusus 1 Muharram nggak ada. Hanya saja amalan yang luar biasa itu di 9-10 Muharram. Itu namanya puasa Tasu'a dan Asyura ya, Tasu'a dan Asyura. Jadi kalau teman-teman terbiasa hadir jam 7 malam, untuk khusus besok kita lebih cepat. Kita baca doa awal dan akhir tahun. Karena dari kemarin banyak spill doa akhir tahun, spill doa awal tahun. Wah panjang guys. Nah, jadi daripada spill lebih bagus kita macam berdoa bersama saja ya. Kayak gitu ya. Nanti teman-teman boleh buka aja Majmu' Syarifnya yang udah beli ya. Oke ya guys, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, oke, baca Quran yang ada artinya tanpa wudhu gimana? Jadi begini Mbak ya. Baca Quran kalau dia full Arab, ya full Arab harus berwudhu Mbak. Hanya Imam Nawawi yang menganjurkan tanpa wudhu. Sendiri doang beliau. Tetapi kalau dia bercampur dengan bahasa Indonesia atau bercampur dengan Latin, dia boleh tanpa wudhu ya. Kayak gitu ya guys. Sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Yang terlambat hadir, rekaman dari live ini ada di channel YouTube aku. Ustazah DR Nela Luki. Nah di situ ada rekaman tanya jawab kita dari 3 tahun yang lalu. Karena kita udah 3 tahun kayak gini kan. Oke guys, puasa Asyura tapi saya puasa Daud. Puasa Daud aja. Ahabbus sholah sholatan indallah sholatad Daud wa ahabbus siyama siyama indallah siyamad Daud. Ya bahwa sholat yang paling utama di hadapan Allah adalah sholat Daud dan puasa yang paling utama adalah puasa Daud ya. Ustazah, kalau mandi wajib boleh nggak pakai sabun? Justru mandi wajib diawali tanpa sabun. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Baru kemudian teman-teman boleh mandi seperti biasa. Sholat Daud itu apa Zah? Bunyi hadisnya begitu Mbak. Ahabbus sholata sholata indallah sholatad Daud. Sholat yang paling dicintai Allah sholat Daud. Wa ahabbus siyama siyama indallah siyamad Daud. Dan puasa yang paling dicintai Allah puasa Daud. Perhatikan. Loh sholat Daud itu apa? Tidak ada yang tahu sholat Daud itu kayak gimana. Karena dulu ada namanya, perhatikan, syar'u man qoblana. Syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan sekarang selagi syariat itu dibolehkan oleh Rasulullah. Salah satunya puasa Daud. Puasa Daud adalah syariat umatnya Nabi Daud yang dibolehkan digunakan oleh Rasulullah. Makanya kita sekarang puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Tapi ingat, tidak semua syariat umat terdahulu dibolehkan oleh Rasulullah. Contoh, sholatnya Nabi Musa. Sholatnya Nabi Musa 50 kali sehari semalam tidak boleh kita lakukan karena tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Contoh, puasanya Nabi Idris itu adalah puasa tiap hari.
dilakukan oleh umatnya Nabi Idris, tapi tidak dibolehkan umat Rasulullah melakukannya. Jadi puasa Nabi Idris itu puasa tiap hari guys, itu haram, nggak boleh. Contohnya lagi, syariat umat terdahulu yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya sholatnya Nabi Daud. Dan kita nggak pernah tahu sholatnya Nabi Daud itu kayak gimana. Nggak ada keterangan dalam Al-Quran. Cuma guys, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Aqsa, dari Aqsa pergi ke Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat, kan ada dalilnya tuh. Rasulullah itu di Masjidil Aqsa menjadi imam sholat bagi para nabi-nabi. Pertanyaannya sholatnya sholat apa? Sementara sholat dijemputnya ke atas langit. Rasulullah belum ke Sidratul Muntaha, tapi Rasulullah kok memimpin sholatnya para nabi. Nah, itu dipercaya sholat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah sholatnya Nabi Daud. Tapi kayak gimana tidak ada dalil yang menjelaskan. Jadi ada syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan sekarang. Ada syariat umat terdahulu yang tidak boleh kita lakukan. Contoh, yang boleh kita lakukan adalah puasa Daud. Ada lagi yang boleh kita lakukan. Banyak banget ya, enggak mungkin aku sampaikan semua. Salah satunya syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan apa? Puasa Asyura. 10 Muharram nanti. Puasa Asyura itu Nabi Musa udah melakukan. Ketika Nabi Musa bersyukur ketika berhasil menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun. Firaun ya di Laut Merah. Firaun itu kan mengejar umatnya Nabi Musa, mengejar Bani Israel. Selamat akhirnya kan Nabi Musa senang, happy, lalu kemudian beliau berpuasa Asyura. Nah, lalu pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Lalu Muhammad berkata, "Kenapa kalian puasa Asyura?" Ya, karena ini terkait dengan pada masanya Bani Israel. Oh, nggak kayak gitu. Itu harusnya kami yang puasa karena Musa itu nabi kami. Kami berpuasa Asyura juga lah. Lalu sejak saat itu Nabi Musa berpuasa, Rasulullah berpuasa Asyura. Lalu kemudian sahabat ngomong nih kepada Rasulullah, ini aku sederhanakan ya, kitab yang aku baca aku sederhanakan ke dalam bahasa sehari-hari. Sahabat ngomong nih kepada Rasulullah, ya Rasulullah kita puasa Asyura. Terus orang Yahudi juga puasa Asyura. Lah kita kan jadi mirip dengan orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? Oke oke kawan. Nah kalau gitu supaya beda dengan mereka, tahun depan kita tambah 1 hari sebelumnya. Yaitu puasa Tasu'a. Makanya ada 2, Tasu'a dan Asyura. Puasa Asyura adalah diampunkan dosa yang lalu. Puasa Tasu'a sebagai pembeda dengan orang Yahudi. Walaupun tahun depannya Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a karena keburu meninggal duluan. Ya, keburu meninggal duluan. Jadi puasa Tasu'a tidak dilakukan oleh Rasulullah karena keburu meninggal, tapi Rasulullah pernah memerintahkan. Jadi jangan nanti teman-teman lihat di internet, di TikTok Rasulullah tidak pernah melakukan puasa Tasu'a. Ya memang iya, nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti tidak boleh kita kerjakan karena Rasulullah menyuruhnya dalam bentuk lisan. Seperti itu ya Mbak. Jadi nanti tanggal 28, 24, 25 kita berpuasa Tasu'a dan Asyura. Masih lama, tenang aja aku ingatkan terus. Yang penting teman-teman klik dulu foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Cek video-video aku, di situ semua sudah lengkap juga sih. Ya gitu ya guys. Nah gitu ya. Oke, clear ya Mbak Erin? Siap, aman ya. Semoga bermanfaat ya. Udah paham ya guys? Nah jadi ingat ya, tidak semua syariat umat terdahulu yang boleh kita lakukan. Ada syariat umat terdahulu yang kita adaptasi. Contoh tawaf. Dari dulu orang Yahudi juga udah tawaf guys. Nah, orang Yahudi tawaf di Mekah tawaf. Cuma di dalam Ka'bah itu ada berhala dulunya. Akhirnya diadaptasi, berhala dihancurkan, Lata Uzza Manah dihancurkan. Akhirnya tawaf sekarang menyembah Allah saja. Dan kemudian isi Ka'bah sekarang kosong dan berganti dengan pakaian-pakaian ihram. Itu dia. Oke ya guys, semoga paham ya. Oke, dan sehat selalu semua di sana. Yuk kita lanjut ya. Oke, Ustazah panjang kali pun jawabannya ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ya, fadilah puasa Tasu'a hanya sebagai pembeda saja dengan orang Yahudi. Kita itu harus berbeda dengan orang Yahudi. Pada kata Rasulullah selalu khaliful Yahud. Perhatikan. Kenapa umat Islam dianjurkan cukur kumis, rapikan jenggot? Khaliful Yahud, bedakan diri dengan orang Yahudi. Karena orang non muslim itu panjang kumis, panjang jenggot.
Sinterklas, panjang kumis, panjang jenggot. Paus, Paulus Benedictus, panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda, cukur kumis, rapikan jenggot. Ya kan? Kenapa nggak boleh tidur habis subuh? Kenapa tidak boleh sholat habis subuh? Karena orang Majusi sembahyangnya habis subuh. Ya, beliau menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Kenapa haram sholat habis asar? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Makanya kita nggak boleh sholat habis asar. Kenapa nggak boleh sholat saat matahari di atas kepala? Saat jam 12 terang benderang. Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan di atas kepala. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Makanya haram sholat habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur. Makanya batas waktu duha aku sampaikan 1 jam menjelang azan zuhur. Jangan deket-deket kali dengan azan zuhur. Masya Allah. Ya, kenapa tidak boleh menghembus lilin saat ulang tahun? Ulang tahun jangan ngebus lilin karena orang Nasrani berdoanya di depan lilin. Terus teman-teman ikut-ikutan menghembus lilin di saat ulang tahun. Nggak boleh. Kalau ulang tahun makan aja. Makan aja kuenya, nggak usah pakai lilin. Gitulah. Semoga sehat ya. Ustazah, berapa kali baca iftitah sebelum sholat sunnah wudhu, taubat, tahajud? Pokoknya iftitah itu setiap rakaat pertama. Ya, sholat taubat 2 rakaat, rakaat pertama iftitah. Oke, sholat hajat 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat pertamanya iftitah. Tapi itu cuma macam rakaat pertama saja, tapi itu tidak wajib ya. Itu sunnah muakkad saja, sunnah mendekati wajib. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Hei sahabat, siapa di antara kalian tadi yang membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila?" Apa kata sahabat? "Saya Rasulullah." Ibnu Umar. "Hei Ibnu Umar, terbuka pintu langit, futihat abu samawat, terbuka pintu langit ketika kau baca iftitah tadi." Sejak itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah ya, tapi tidak wajib ya. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya ya. Sehat selalu semuanya di sana. Tapi menurutku baca aja lah guys. Kan iftitah itu sunnah muakkad ya. Oke, gitu ya guys. Udah aman ya. Ustazah, oke. Ya. Oh cepat sekali ya, sebentar ya. Ustazah, masa idah tuh berapa hari? Kemudian aktivitas aja, apa aja yang boleh dikerjakan? Masa idah apa dulu nih? Kalau masa idah suaminya meninggal, adalah 140 hari. Selama 140 hari itu kalau kerja ya kerja, kalau jualan lontong ya jualan, kalau jualan pecel lele ya jualan, nggak apa-apa. Cuma selama masa idah itu nggak boleh dekat-dekat dengan laki-laki lain. Apalagi menikah, hukumnya haram. Ya, kalau mau nikah hari ke-141. 140 hari masa idah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Oke? Tapi kalau masa idah talak 1 dan talak 2, 3 bulan atau 3 kali suci. Silakan melakukan aktivitas apapun, yang penting jangan chat-chatan dengan laki-laki lain dan seterusnya ya. Oke ya. Oke. Otak Google, nggak ada otakku Google. Ini otak biasa. Otak Google pula katanya. Oke ya guys. Oke, gitu ya guys. Oke, clear ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ya guys. Lanjut ya Google. Ini otak anak mama. Kita lanjut ya guys. Oke, Ustazah. Anak mama. Ya, Ustazah, apa doa minum air zam-zam? Allahumma ja'al ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Terserah aja intinya kalau enggak pandai doa yang tadi. Intinya minum zam-zam itu sesuai kita punya mau. Artinya apa? Ketika kita punya mau kita minum zam-zam. Maksudnya apa? Zam-zam itu diminum akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi kalau kita minum zam-zam untuk sehat ya kita sehat. Kita minum air zam-zam untuk pintar yang kita pintar. Ya, jadi kita minum zam-zam untuk rezeki kita lancar ya rezeki kita lancar. Jadi zam-zam itu mayuridukum ya, yang mana kita punya mau. Wah, paham ya teman-teman ya. Jadi itulah minum air zam-zam luar biasa. Doa kita sangat diijabah ya, sangat diijabah. Oke ya guys. Ustazah, oke, katanya hari syuro disunahkan, sebentar ya, mana deh, disunahkan melebihkan nafkah istri nanti di tanggal 10 Muharram ya. Sangat disunahkan. Itu dilakukan oleh baginda Nabi ya. Masih lama, santai dulu, 10 hari lagi berdepan jajan.
ya. Oke guys, Ustazah kalau lagi sholat sunnah witir belum selesai sudah azan apa harus lanjut berhenti aja? Karena waktunya juga udah habis guys ya, waktunya udah habis juga guys ya. Oke, ini dia doa minum air zam-zam ya boleh, boleh itu ditulis aja kalau mau ya. Boleh doa-doa yang lain juga ya. Ustazah, oke clear ya. Dulu sekolah di mana? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah ya. Oke. 1 sampai 10 Muharram sunnah puasa ya? Enggak, Mbak. Izin. Sunnah puasa yang masyhur hanya 9, 10 Muharram saja. Hanya Tasu'a dan Asyura saja. Hanya tanggal 25, 26 saja. Salah, 24, 25 saja, Rabu dan Kamis aja. Nanti aku ingatkan karena masih 10 hari. Sebenarnya puasa awal dan akhir tahun itu tidak masyhur. Aku tidak berani menyampaikan. Tapi aku hargai kalau ada teman-temanku yang lain yang menyampaikan ada puasa awal dan akhir tahun, aku hargai pendapat itu. Tapi secara pribadi aku tidak menyampaikan puasa awal dan akhir tahun karena dalilnya terlalu banyak ikhtilafnya. Terlalu banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Aku takut menyampaikan, jadi secara pribadi aku memilih mengajak teman-teman hanya berpuasa Tasu'a dan Asyura aja. Besok maghrib 1 Muharram ya. Sunnah 1 Muharram hanya membaca doa awal dan akhir tahun. Jadi kalau teman-teman ada waktu, besok maghrib jam 6:45 waktu Indonesia Barat, di tempatku waktu Indonesia Barat, aku bantu baca doa awal dan akhir tahun bersama. Nanti jam 7 malamnya tanya jawab lagi kayak biasa ya. Palingan baca doa awal dan akhir tahun cuma 10 menit aja ya. Nah tapi ada nggak puasanya? Tidak ada. Tapi kalau teman-teman mau juga, ada ustadz teman-teman yang mengatakan boleh dan seterusnya, ya itu menjadi pilihan teman-teman yang aku hargai ya. Oke, kalau puasa Senin dan Kamis doang silahkan. Kan Senin besok puasa Senin dan Kamis, tapi jangan niatnya puasa awal tahun ya. Atau kodo aja silahkan, gak jadi masalah ya. Tapi jangan sengaja aku puasa awal tahun, jangan, atau sengaja aku puasa akhir tahun. Jangan sih, ya gariskan sih guys. Oke, gitu ya. Ustazah, atau kodo aja Senin Selasa atau besok puasa Senin aja, tapi jangan puasa akhir tahun niatnya ya. Oke, batas subuh apa? Batas subuh itu adalah saat cahaya merah ada di atas langit. Jam berapa? Wah, jamnya nggak bisa aku jelaskan karena setiap daerah punya jam yang berbeda. Jadi pokoknya saat cahaya merah itu ada di atas langit ya guys. Nah nanti kalau aku sebut jam, kita beda banget jam sholat kita kan. Oke, karena kita satu Indonesia nih ya, bahkan luar negeri juga ada. Ustazah, oke, gitu ya. Dosa nggak makan minum sambil berdiri? Makan minum sambil berdiri bukan tidak sampai kepada dosa, cuman makruh. Yaumul Bid bulan depan ya enggak Mbak. Besok kan tanggal 24 25 itu puasa Tasua dan Asyura. 2 hari setelahnya udah Yaumul Bid 13, 14, 15. Nanti aku ingatkan. Yang penting teman-teman follow aja dulu akunnya. Puasa sunnah aku ingatkan ya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Di bulan ini ada Yaumul Bid, bulan Juni ada Yaumul Bid Mbak. Kan Tasua dan Asyura 24, 25 Juni. Ya, itu kan 10 Muharram. 11, 12, 13 udah Yaumul Bid. Berarti 26, 27, 28 Juni udah Yaumul Bid ya. Tidak sampai bulan depan. Telat nanti ya. Jadi Yaumul Bidnya tanggal 28 lebih kurang ya. Gitu ya guys. Nah, ada setiap bulan ada ya. Oke teman-teman, boleh sehat selalu semuanya di sana ya. Oke Ustazah siap ya. Katanya kalau masih punya hutang nggak boleh sholat sunat. Nggak boleh sholat sunat. Nggak boleh gitu cara berpikirnya. Boleh saja kita sholat sunat kalau kita masih katanya kalau punya hutang kita nggak boleh sedekah sunat. Boleh aja sedekah walaupun masih ada hutang. Bahaya ini pendapat nggak boleh sedekah kalau punya hutang. Banyak orang berhutang, nggak ada yang sedekah nanti Mbak. Oke, boleh. Mayyamal miskala dzarratin khairan yarah, mayyamal miskala dzarratin syarran yarah. Baik buruk Allah akan nilai. Baik buruk Allah akan nilai. Oke. Ustazah, kalau lagi puasa Daud fokus ke puasa Daud saja. Tidak usah lagi puasa-puasa lain ya. Oke. Batas sholat duha 1 jam menjelang azan zuhur. Sholat duha itu 2,5 jam dari azan zuhur sampai 1 jam menjelang azan zuhur. 2,5 jam dari azan zuhur sampai 1 jam. Lari-lari guys.
guys. Waduh, aku nggak mau ngambil resiko guys ya. Oke ya, aman ya teman-teman semuanya di sana semuanya ya. Masya Allah. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Aku sehat, semoga teman-teman juga sehat di sana dan kita pada intinya belajar bersama di akun ini ya. Oke, siap Mbak Hoki. Thank you Mbak Tuti yang udah nunggu-nunggu dan nyari-nyari. Karena kalau ada anak kecil nanti terdengar suaranya, akun kita kena peringatan daripada TikTok. Ya, jadi nanti kita jadi nggak bisa live, ya kan? Jadi lebih baik kita jaga. Insya Allah besok aku kajian lagi ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Oke, siap Mbak Tini, Mbak Saumiati ya. Teman-teman kalau ada yang mau tanya, boleh tanya aja sambil aku jawab pertanyaan teman-teman. Keep enjoy, happy aja belajar di akun ini. Yuk kita mulai. Aku jawab pertanyaan pertama boleh. Thank you banget teman-teman yang udah share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke, nah oke boleh aku jawab ya. Bismillah. Apa boleh akikah saat khitanan? Oke. Soalnya saya belum mengakikahi anak. Boleh nggak ada masalah. Yang penting batas mengakikahkan anak itu sampai dia balik. Sunnahnya demikian ya. Oke. Ustazah, oke. Kalau puasa 1 Muharram jatuhnya hari Senin apa Selasa? Maaf, puasa 1 Muharram itu tidak masyhur, yaitu yang dikenal dengan puasa awal dan akhir tahun. Aku tidak merekomendasikan puasa itu karena dalilnya tidak disepakati oleh ulama. Terlalu banyak ikhtilafnya, terlalu banyak perdebatannya, terlalu banyak perdebatan di kalangan ulama salaf. So, teman-teman, aku cuma mengarahkan teman-teman untuk berpuasa Tasu'ah dan Asyura aja. Tanggal 9, 10 Muharram, 24, 25 Juni dan itu jauh lebih jelas ya. Nah, dan itu dalilnya masyhur ya. Jadi, aku menghargai kalau ada teman-teman sejawat aku, para ustadz, ustazah yang mengarahkan jemaahnya untuk berpuasa awal dan akhir tahun. Aku menghargai semuanya itu, tapi secara pribadi aku tidak mengarahkan teman-teman untuk itu karena aku lebih mengarahkan semuanya mengikut dalil yang sangat kuat untuk dalam hal ibadah ya. Di antaranya adalah puasa Tasu'ah dan Asyura yaitu 24 25 Juni. Aku jelaskan. Puasa Asyura itu sebenarnya adalah telah dilakukan pada masa Nabi Musa. Ya ketika menang daripada kejaran Firaun. Lalu Nabi Musa bersyukur kepada Allah dan beliau berpuasa Asyura di hari Asyura. Lalu kemudian saat itu Rasulullah pada masanya bertanya kepada orang Yahudi, "Kenapa kalian rajin berpuasa Asyura?" Maka Rasulullah SAW dijawab oleh orang Yahudi, "Karena kami mensyukuri Nabi Musa." Maka Rasulullah berkata, "Kami yang paling berhak dengan Nabi Musa." Maka Rasulullah sejak itu berpuasa Asyura. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita berpuasa Asyura sementara orang Yahudi juga berpuasa Asyura? Kok kita mirip-mirip dengan mereka?" Maka Rasulullah berkata, Oke, tahun depan kita tambah satu lagi sehari sebelumnya yaitu puasa Tasu'a supaya kita berbeda dengan orang Yahudi. Tapi Rasulullah tidak pernah berpuasa Tasu'a karena tahun depan sebelum Rasulullah berpuasa Rasulullah telah meninggal. Jadi puasa Tasu'a tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi sempat disuruh oleh Rasulullah. Anakku udah nikah belum diakikah, sebaiknya akikah sendiri atau tidak? Tidak juga nggak apa-apa, mengakikahkan diri sendiri boleh. Tapi kalau dibenturkan dengan kurban lebih bagus berkurban ya. Oke, Ustazah apa boleh anak yang saya akikahi makan dagingnya? Boleh. Anak boleh makan daging, kita boleh makan daging. Yang tidak boleh kita makan itu adalah, yang nggak boleh kita makan itu adalah ininya ya teman-teman ya. Yang nggak boleh kita makan itu adalah ininya, kalau kita, akikahnya akikah nazar ya. "Ustazah saya menunaikan sholat 5 waktu selalu di rumah padahal dekat masjid, apakah saya salah?" Kalau perempuan boleh di rumah, cuman kalau seandainya banyak perempuan lain di masjid, ke masjid juga tidak salah dan bagus. Ada dalil ada dalil yang bunyinya idza nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzul lahun. Ya, nah jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Jadi boleh saja wanita ke masjid. Jadi tidak salah kalau tidak ke masjid, cuman tidak dapat pahala 27 derajat itu aja sih. Ya, kalau pahala 27 derajat itu ya bisa dilakukan di rumah ya. Oke, akikah nazar tidak boleh makan dagingnya ya.
Ustazah, oke clear ya. Apa fadilah puasa Asyura? Puasa Asyura itu fadilahnya diampunkan dosa kita setahun yang lalu. Ya, dan Rasulullah juga melakukan puasa Asyura, tetapi kalau puasa Tasu'a hanya sebagai pembeda saja dengan puasa Asyura ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, oke clear ya. Ada yang bilang aura mukaku suram. Bagaimana cara bikin aura jadi tidak suram lagi? Enggak ada itu ya. Jadi cukup Mbak rajin saja wudhu 24 jam. Jangan tinggalkan sholat, hargai orang lain, ya tidak usah banyak pikiran, pikirkan yang layak kita pikirkan saja, udah insya Allah mukanya nggak suram lagi. Ha. Oke, Ustazah, apakah merapikan alis berdosa? Kalau merapikan alisnya dalam kondisi dicukur nggak boleh, dicabut nggak boleh. Tapi kalau sekedar disisir atau dikasih pensil alis boleh. Yang penting pensil alisnya jangan waterproof. Karena kalau pensil alisnya waterproof nanti dia jadi tidak sah dipakai untuk berwudu ya. Oke. Ustazah, zakat mal bisa untuk ART ketika ART-nya miskin boleh. Apa itu miskin? Dia bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, Ustazah, oke, apakah akikah itu wajib? Enggak. Akikah pada usia 7, 14 dan 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Ya, tapi kalau orang tua tidak bisa mengakikahkan anak pada usia 7, 14, 21 hari, boleh menundanya sampai anak balik berakal. Tapi ketika anak sudah balik, maka kewajiban akikah orang tua sudah hilang ya. Oke. Oke, guys. Ustazah, katanya nggak boleh lihat kemaluan sendiri. Bukan nggak boleh, ya. Artinya dibolehkan saja. Cuma ada riwayat mengatakan Rasulullah tidak melihatnya. Ustazah, kalau gadain emas kita di pegadaian termasuk riba nggak? Coba dibaca. Kalau di pegadaian, masalahnya guys, pegadaian itu ada yang instrumennya itu riba, ada yang tidak. Jadi tergantung akadnya guys. Dan harus kita baca dulu perjanjiannya, baru kita tahu itu riba atau tidak guys. Nah, kayak gitu ya guys. Nah, jadi sama dengan koperasi. Koperasi itu sebenarnya boleh, dia syirkah. Dibolehkan dalam fikih muamalah. Cuma masalahnya koperasi itu kadang-kadang ada kayak kayak bank. Jadi harus dibaca dulu untuk memastikannya. Karena setiap perusahaan kan punya instrumen yang berbeda. Apakah boleh anak belum diakikahi melaksanakan kurban? Boleh. Akikah itu kan tugas orang tua. Sementara kurban itu tugas dia. Jadi boleh saja berkurban walaupun belum berakikah ya. Oke, Ustazah boleh nggak akikahkan diri sendiri? Boleh, tapi kalau mau dibandingkan dengan kurban lebih bagus kurbankan diri sendiri daripada akikah ya. Ustazah kalau puasa Daud harus puasa Asyura juga nggak? Tidak usah. Kalau udah puasa Daud saja. Jadi ketika dua puasa sunnah bertentangan dalam satu waktu, pilih puasa yang paling tinggi. Contoh, puasa Senin dan Kamis nanti tanggal 25 Juni itu hari Senin, ya, hari Kamis. Puasa Senin dan Kamis itu nanti akan berbenturan dengan puasa Asyura. Maka niatnya Asyura. Tapi kalau teman-teman karena puasa Asyura lebih tinggi dibanding puasa Senin dan Kamis. Tapi sebagian teman-teman ada yang puasanya itu puasa Daud, ya kan? Ada yang niatnya adalah puasa Daud. Nah, puasa Daud itu lebih tinggi lagi dibanding Asyura, maka niatnya adalah Daud. Ada dalil habbus sholama sholata indallah salat Daud wa habbus siyama siyama indallah siyamat Daud ya. Sebentar ya, guys. Salat yang paling Allah cintai, sebentar ya, sambil ya. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Daud dan puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Daud. Artinya apa? Artinya kalau seandainya sebentar ya. Oke ya, oke. Artinya kalau seandainya berbenturan dengan puasa Daud, ya teman-teman niatnya puasa Daud ya. Tidak usah lagi niat berpuasa yang lain. Karena puasa Daud itu lebih tinggi ya dibanding puasa Asyura dan puasa-puasa lainnya. Semoga paham ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Jadi tetap paling bagus itu puasanya adalah puasa Daud ya. Kita lanjut ya. Ustazah mendengarkan, oke Ustazah. Ustazah bolehkah Ustazah, iya sebentar ya. Bagaimana caranya saya mulai haid usia 15 berarti sholat dan puasa yang tertinggal sejak umur 15 dikodo. Kalau ingat jumlahnya dikodo, kalau nggak ingat nggak bisa. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, dakhaltu ilal Islam asyara sanatal madi." Saya masuk Islam 10 tahun yang lalu.
Walam masyama walam masalah. Selama 10 tahun saya tidak sholat, saya tidak puasa. Rasulullah berkata, "Hakul yakin asyara sanatal madi." Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Yakin ya Rasul. Yakin kau 10 tahun? Nah, yakin ya Rasulullah. Kalau kau yakin boleh kau ganti. Kalau nggak yakin kau selalu bertaubat saja. Itu dalil. Oke, Ustazah, oke, anak umur 20 tahun meninggal, apa boleh orang tua berkurban untuk anak yang meninggal? Silahkan. Yang penting berkurban untuk anak yang meninggal, yang penting orang tuanya sudah pernah berkurban ya. Oke, Ustazah mulai tanggal berapa puasa Asyura? Wah, semangat puasa semua ya. Masih lama. Puasa Asyura tanggal 25. Contoh akikah nazar seperti apa? Ya Allah, kalau seandainya anakku ini lahir dengan selamat, aku akan akikahkan dia. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku akan akikahkan anakku. Ya Allah, kalau suamiku naik jabatan, aku akan akikahkan anakku. Maka dia menjadi akikah wajib atau akikah nazar. Ustazah, oke, clear ya. Kalau oke, sebentar ya. Oke, Ustazah dosa, Zah, ada nggak doa dijauhkan dari penyakit berbahaya? Kalau ada doanya apa? Doa dijauhkan dari penyakit berbahaya kalau dalam hal yang Mbak bilang buka kurung itu, adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa ya. Itu bisa, pakai doa itu bisa. Ustazah kalau mukena baru beli langsung dipakai atau dicuci dulu? Dicuci dulu. Karena kita takut di sana ada kotoran tikus basah, kotoran cicak basah yang itu adalah najis ya, karena di gudang kan, barang gudang ya kan. Oke ya, nyuci pakaian pun nanya aku. Mantap ya guys, ya cuci dulu ya. Manja kali kawan-kawan ya. Cuci atau enggaknya nanya aku. Siap ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, oke, oke. Oke, bolehkah pencuri kita viralkan biar ada efek jerah? Tidak, Islam tidak menyarankan itu. Jadi kalau ada pencuri, maka efek jerahnya adalah boleh diberikan kepada hukum. Dia boleh dipenjara ya, atau dia mengganti apa yang dia curi dan seterusnya ya. Karena memviralkan sama dengan membuka aib. Sama dengan pezina ya, laki-laki pezina, perempuan pezina. Nah, itu sebagian ada yang menyatakan boleh diviralkan supaya menjadikan efek jerah bagi yang lain. Tapi dalilnya jelas pada masa Nabi para pezina itu dia akan dipotong, ya akan dibunuh dan itu disaksikan oleh banyak orang. Jadi boleh bagi sebagian ulama. Tetapi secara hukum itu boleh ya guys. Nah, hanya saja untuk menghilangkan doruriah maka menjaga aib jauh lebih utama. Sesuatu yang dibolehkan belum tentu dianjurkan ya guys. Ustazah, oke ya, mau nanya, kalau ingkar janji tapi kalau untuk kebaikan seperti yang gosipin orang terus kita janji ke dia. Saya mau nanya, kalau ingkar janji tapi untuk kebaikan seperti yang gosipin orang terus kita janji ke dia. Pertanyaannya apa Mbak? Aku belum paham. Oke, clear ya. Ustazah, oke, clear ya. Doa untuk tamu pulang umroh, untuk tamu pulang umroh, Allahumma anzil barakah ilaik waj'al hajjan mabruron wa umrotan mabruron. Kalau dia umroh mabrur. Nanti aku buat videonya, belum ada yang hafal jadi tidak bisa disematkan ya. Oke, Ustazah, bagaimana kalau anak perempuan dari bayi nggak disunat? Nggak apa-apa, sunat anak perempuan nggak wajib, ya. Ustazah, oke, clear ya. Oke, gimana kalau kalau maling nggak mau ganti rugi Zah? Cari ahli warisnya, ya. Nah, dan itu diselesaikanlah antum a'lamu bi umurid dunyakum, ya kan? Oke ya guys. Nah, paham ya teman-teman ya. Nah, clear ya. Maling itu diviralkan kalau memang itu profesinya, biasanya dia nggak malu sih guys, dia udah biasa aja ya. Ustazah, ya oke sebentar ya, apa boleh tidak makan sahur puasa sunnah? Puasa sunnah nggak makan sahur nggak apa-apa, puasa wajib nggak makan sahur juga nggak masalah sih guys. Hanya saja kita tidak dapat fadilahnya. Fadilah sahur diantaranya di dalam sahur ada berkah. Yang kedua saat sahur doa kita diijabah. Kemudian yang ketiga sahur itu membedakan diri kita dengan orang non muslim. Orang non muslim itu sahur tapi berpuasa tapi tidak sahur. Nah supaya beda kita dengan mereka, kita berpuasa dan bersahur ya. Oke. Ustazah, imam itu harus baca iftitah sampai selesai enggak? Enggak. Imam juga nggak baca iftitah nggak masalah. Makanya bingung kan ada imam yang cepet-cepet Al-Fatihahnya, berarti dia tidak baca iftitah.
Oke ya, Ustazah, oke coba tolong spilkan doa awal dan akhir tahun, panjang Mbak. Doa awal dan akhir tahun tuh panjang banget, nanti aku buatkan videonya. Kalau aku pakai lisan nggak bakal hafal, nanti aku buat video terus aku buat stiker di video aku ya. Oke ya guys, insyaallah awal akhir tahun tanggal 13 berarti 3 hari lagi ya teman-teman ya. 3 hari lagi. Biasanya di penutup live di malam banget kita baca doa awal dan akhir tahun bersama ya. Ustazah, oke. Oke ya, oke gitu ya guys. Oke, pelan-pelan ya. Nah, siap ya. Oke. Jadi nanti kita baca doa awal akhir tahun. Kemungkinan nanti kita baca doa dan awal akhir tahun habis maghrib aja ya guys. Habis maghrib supaya nggak kemalaman, baru kita lanjut tanya jawab. Baru seperti biasa ya. Tanggal 16 nanti masuk aja ke live kita ya. Ustazah, aku sakit hati sama suamiku. Aku ikhlas suamiku diambil Allah, nggak boleh. Oke ya, tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh ya. Jadi kesakitan hati kita akan dibalas oleh Allah dan Allah yang membalasnya, nggak usah kita. Kalau kita yang membalas kita makin menderita. Oke ya guys. Ustazah, clear ya. Pinjam uang di bank syariah apakah boleh? Aku nggak nyaranin karena di atasnya masih Bank Indonesia. Oke ya guys. Ustazah, clear ya, sedekah subuh sesudah apa sebelum sholat? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Itulah yang dinamakan dengan sedekah subuh. Jadi nanti baca doa awal dan akhir tahun, ya nanti kita baca di live, kita live lebih awal, kita baca dulu doa awal akhir tahun bersama, terus nanti juga kita akan baru tanya jawab kayak biasa. Nah seperti itu ya guys, setiap tahun kita di live selalu membaca doa awal dan akhir tahun ya. Cuma biasanya terlalu malam dan selalu ada evaluasi. Kalau terlalu malam teman-teman kita yang di timur udah ngantuk banget nanti mereka. Oke, gitu ya guys, gitu ya. Oke, Ustazah semangat ya teman-teman ya. Nanti aku bantu bacanya karena doa awal dan akhir tahun itu sangat panjang sekali ya. Oke, Ustazah, oke kalau jamak qashar sholat yang kedua tidak perlu niat lagi, tidak karena niatnya udah jamak. Tapi tidak ada keharaman kalau teman-teman tetap pasang niat ya. Ustazah, sujud syukur itu gimana? Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat. Sujud syukur laris guys, tiap live ada yang nanya. Lumayan kan guys, laris ya. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendapatkan sebuah nikmat ya. Oke, kamu itu ini loh, kata dokter udah normal loh sakitnya gitu. Kata dokter anakmu udah sembuh loh, udah bisa dibawa pulang. Atau anak kamu juara loh. Nah ya guys, daripada baju bekas lebih viral sujud syukur kayaknya. Oke, sujud Allahu Akbar. Nggak pakai takbir nggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah ya. Itu adalah sujud syukur ya guys. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Iya Mbak Yohana. Wala haula wala quwata illa billah ya. Oke. Gitu ya guys. Ustazah, oke kalau suka silaturahmi bisa memperpanjang usia, betul. Sedekah bisa memperpanjang usia, silaturahmi juga memperpanjang usia. Hanya saja ulama memperdebatkan usia ini usia apa. Apakah usia dalam bentuk angka atau usia hanya sekedar dalam bentuk berkahnya saja. Nah kalau dia hanya berkahnya berarti umur kita berkah. Tapi kalau seandainya dalam hal usia berarti usianya makin panjang. Cuma ini bertentangan dengan dalil, ada dalil iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal maka tidak akan Allah mundurkan walaupun cuma 1 detik aja. Makanya umur tuh nggak bisa diperpanjang. Jadi yang bisa diperpanjang berkah usianya. Seperti itu ya. Oke ya. Ustazah, oke mati itu urusan Allah. Benar. Jadwal mati Allah yang tentukan. Tapi cara mati kita yang usahakan. Misalnya besok jam 1 siang jadwal matiku, itu tidak akan bisa mundur, memang benar bahwa besok itu jadwal matiku gitu. Cuman masalahnya cara matinya aku yang usahakan. Jika besok siang aku bergosip ya aku mati dalam kondisi gosip. Ketika besok siang aku dakwah berarti aku mati dalam kondisi dakwah. Ketika besok siang aku lagi baca Quran, aku mati dalam baca Quran. Makanya hiasi diri dengan hal yang bermanfaat 24 jam. Karena kita nggak tahu kemungkinan mati jam berapa. Kalau kita isi dengan yang
yang baik-baik, matinya insya Allah baik. Kalau kita isi dengan yang buruk, matinya kemungkinan buruk. Oke, gitu ya guys. Jadi kalau bisa ya waktu itu dimanfaatkan gitu guys untuk yang baik-baik ya. Nah, kayak gitu ya guys. Kalau ada orang yang kehidupannya 24 jam itu kayaknya udah baik terus ya udah sepantasnya seperti itu. Karena jangan sampai mati dalam keadaan yang tidak baik ya. Ustazah, menguap dalam sholat gimana? Menguap dalam sholat makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menahan uapannya ketika sholat. Gitu, sampai merah mukanya beliau tahan uapannya ya. Jadi menguap dalam sholat adalah makruh. Kalau bisa menguap itu ditahan, kentutnya baru dibuang. Nah, jangan terbalik, nguapnya diuapkan, kentutnya ditahan. Ya, kentut itu dibuang karena menahan kentut itu makruh. Kalau bisa kalau kentut itu dibuang, jangan terbalik-balik. Orang Indonesia Raya terbalik-balik, nguap diuapkan, kentut dia tahan. Kan terbalik cuy. Jadi terbalik, nguap itu ditahan. Kentut itu dibuang karena menahan kentut dalam sholat itu makruh. Nah, paham guys? Nah, clear ya. Teman-teman ya. Udah, jangan terbalik-balik. Mukenanya udah terbalik, ayat rokaatnya udah terbalik-balik, nguapnya juga terbalik. Ya, jadi guys. Ustazah, oke. Oke, ya gitu ya. Oke. Ustazah, kalau istri hanya taat kepada suami, mengerjakan sholat wajib dan puasa, berarti nggak perlu amalan sholat sunat lain. Wah, ini suaminya nih yang ngomong nih, maka dia konfirmasi ke aku nih. Setiap fadilah memang akan dibesarkan oleh Rasulullah. Perhatikan, perhatikan. Dalil ini turun ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah. Perhatikan guys, kalau nggak perhatikan ini nggak bakal paham. Rasulullah itu menjawab tergantung kondisi orangnya. Khatibun nas biqadri ukulihim itu perintah Rasulullah. Ajarkan sesuai dengan orangnya, kemampuan bahasanya. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amal ahsanu indallah?" Amal apa yang paling baik di mata Allah? Rasulullah lihat dia tidak taat kepada suami. Maka Rasulullah bilang, "Kau taat kepada suamimu, puasa dan sholat, maka kau masuk surga. Falakal jannah." Karena orangnya memang tidak taat kepada suami. Jadi suatu ketika lagi ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling baik?" Rasulullah lihat dia, oh dia udah taat dengan suami, dia udah rajin sedekah, dia udah rajin sholat sunnah, tapi nggak baik dengan orang tua. Rasul bilang, hamalu amal ahsan indallah adalah berbakti kepada orang tua. Maka Rasulullah berkata, amal yang paling baik berbakti kepada orang tua. Oke. Nanti ada lagi orang lain bertanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling baik?" Oh, ini orang bakti dengan orang tua, tetapi dia jelek dengan tetangga. Rasulullah bilang amal yang paling baik adalah baik dengan tetanggamu. Mencintai orang melebihi cinta daripada dirimu sendiri. Jadi setiap dalil itu ada sebab turunnya. Jadi tidak bisa kita pakemkan. Oh, yang penting baik dengan orang tua udah pasti masuk surga. Yang nggak bisa. Yang penting baik dengan suami, kemudian sholat dan puasa masuk surga. Yang nggak bisa kalau gosipnya tetap jalan. Yang nggak bisa juga kalau kepatuhan kepada suami adalah kepatuhan yang menghantarkan kepada dosa. Yang nggak bisa juga kalau kepatuhan dengan suami karena urusan duniawi. Yang nggak bisa juga kalau kepatuhan dengan suami adalah kepatuhan dalam hal melanggar hukum Allah. Paham nggak? Jadi setiap dalil itu ada asbab. Jadi Rasulullah itu selalu menyampaikan, makanya kan kalau kita baca dalil kan, ini bilang ini amal yang paling baik, ini juga dalil amal yang paling baik. Bingung kan guys? Karena Rasulullah menjawab sesuai dengan orangnya. Masya Allah ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi apa amalan yang paling baik sebenarnya? Amalan yang paling baik adalah amalan yang belum kita lakukan. Kalau kita udah rajin sholat duha, rajin tahajud, tapi nggak bakti dengan orang tua, amalan yang paling baik bakti dengan orang tua. Hebat dakwah Rasulullah itu guys. Ya dia lihat orangnya, dia gas di situ. Keren kan? Makanya Rasulullah itu ada perintah, ada khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasa. Maka dakwah itu bahasanya nggak boleh tinggi-tinggi. Karena udah perintah Rasulullah bahasanya biasa-biasa aja. Oke, ada salah satu temanku bilang, "Nel, bahasa kamu beda banget dengan di live." Ya bahasa aku dengan antum ya berbeda lah. Kalau di live kita bicara dengan masyarakat, harus bahasa masyarakat. Loh kok kayak gitu? Ya karena itu perintah Rasulullah. Ya Rasulullah berkata khatibun nas biqadri ukulihim. Lah kalau bahasaku tinggi-tinggi kali kan tidak ikut sunnah. Ya lanjut ya guys. Ustazah gimana kalau sholat witir dilakukan 3 rakaat sekaligus seperti sholat maghrib? Boleh 3 rakaat tapi tidak kayak sholat maghrib. Kalau sholat maghrib pakai tahiyat awal. Kalau witir tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Oke.
sunnah atasku karena Allah, ya kan? Nah, rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Nah, jadi tidak ada tahiyat awal dan rakaat satu 2 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke ya. Oke guys, Ustazah saya sarankan teman saya untuk bercerai karena suaminya sudah terlalu jauh selingkuh sampai di sosmed mengumbar. It's okay, nggak ada masalah. Itu saran yang baik sih. Nah, kalau aku biasanya sarannya, kira-kira kamu sanggup memaafkan nggak? Kalau sanggup memaafkan, lanjutkan. Kalau nggak sanggup, akhiri. Karena ketika kamu tidak memaafkan, suamimu akan selalu berdosa. Jika kamu tidak memaafkan, maka kamu tidak akan mampu melayaninya dengan baik. Kalau kamu tidak mampu melayaninya dengan baik, kamu akan berdosa. Daripada kamu tidak mampu melayani dan kamu berdosa, lebih baik kamu akhiri. Itu bisa. Oke, gitu ya guys. Ustazah, sholat taubat bagusnya waktunya kapan? Taubat itu siang dan malam boleh, kecuali habis subuh dan habis asar ya. Kalau witir satu rakaat doang boleh nggak? Boleh banget, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bila oke. Ustazah, bagaimana hukumnya bila menyampaikan ceramah dengan menyindir dan buat sakit hati? Nggak boleh. Ya, menyindir bukan bagian daripada metode dakwah Rasulullah ya. Oke. Ya, tidak bagian dari metode dakwah Rasulullah. Misalnya kayak, aku ustazah, lalu ada misalnya ada, berita politik yang viral, lalu aku ceramah, lalu aku sindir itu politikusnya. Ada berita artis yang selingkuh, aku sampaikan, aku sindir itu perselingkuhannya, itu ndak boleh, ya. Tidak ada metode dakwah dengan menyindir, ya, jadi nggak boleh ya guys. Nah, jadi dakwahlah tanpa menyakiti ya. Tetapi boleh dakwah dengan tegas ya, dengan tegas boleh tetapi tidak dengan menyakiti ya. Ustazah, apa ciri-ciri dakwah yang menyakiti? Dia sampaikan orangnya langsung, "Tuh ibu tuh, masa ibu aja nggak ngerti sih sholat duha aja nggak ngerti, tuh kemana aja tuh sekolah." Itu contohnya, itu menyakiti, itu nggak boleh ya. Oke ustazah, oke bolehlah, tahajud harus tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja sih. Apa hukumnya afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol ya. Oke. Clear ya guys? Nunjuk Mbak Noni. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Kalau suaminya kurang taat ibadah gimana? Kurang menasihati anak-anak, ya ingatkan suaminya untuk bisa menjadi pemimpin ya. Oke, Ustazah, apa? Habis sholat kentut apa boleh langsung zikir dan berdoa? Boleh. Yang penting salam ke kanan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai guys. Aman dunia jagat raya. Tapi kalau nggak dapat salam ke kanan, assalamualaikum. Waduh kacau guys, ulang lagi dari awal. Karena salam ke kanan itu wajib, salam ke kiri sunnah. Jadi kalau salam ke kiri kentut nggak apa-apa cuy. Ya, yang penting selamatkan dulu salam ke kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Gitu ya guys. Zikir dan doa nggak pakai wudhu nggak apa-apa ya guys. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke. Nah, gitu ya. Ustazah di samping rumah saya ada orang pelihara tuyul. Dia umroh dan haji gimana? Nggak ada gimana-gimana ya berdosa ya. Sugih, persugihan sebenarnya bukan tuyul itu jin ya. Tapi udahlah itu urusan dia. Yang penting Mbak jangan pelihara tuyul ya. Oke guys, kalau tetangganya masuk live cerita sama aku biar dia dengar, dia berubah. Kalau dia nggak ada cuma aja kita bicara guys. Iya kan? Dia nggak ada juga, dia lagi sama tuyulnya. Alamak jang ya. Ustazah tetanggaku bergosip, ustazah ini ku bergosip ya. Kalau dia nggak masuk susah juga kita mau mengingatkan ya. Jadi aku cuma ingatkan yang masuk di sini ya. Dia lagi sama tuyulnya cuy. Alamak ya. Jadi nggak boleh ya. Berserikat dengan jin itu dosa besar. Ada dalil innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa illa syirik ya, kecuali syirik ya. Oke, jadi syirik itu ya dia bukan tuyul itu jin ya. Oke, gitu ya guys. Oke, Ustazah, kalau puasa nazar jika sembuh dari penyakit boleh. Terus apa? Apa nazarnya apa nih? Lakukan manakib. Lakukan ya. Oke, Ustazah, bolehkah ikut makan-makan
Makan, 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 makan. Ya udah kelewatan guys, ya cepet kali ya ketikan teman-teman. Teman-teman ngetik ini pakai napas ku tengok ya, nggak pakai jari ya. Ustazah, oke, oke clear ya. Nyimak bacaan Al-Quran di HP tapi batal wudu boleh nggak? Nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi kalau baca Qurannya di handphone, ya itu nggak jadi masalah ya kalau lagi haid atau di buku surat-surat pilihan. Jadi wanita haid itu boleh berzikir, boleh solawat, kemudian boleh ngirimkan Al-Fatihah, boleh zikir pagi petang, boleh baca buku Majmu' Syarif, boleh baca buku surat-surat pilihan, boleh-boleh saja ya. Ustazah, oke clear ya teman-teman ya. Oke, betul Mbak Wiwi ya, betul Mbak Wiwi ya. Ustazah, sedekah subuh buat kasih makan kucing tapi ngasihnya siang. Boleh, nggak masalah. Kumpulkan uangnya di subuh hari, lalu kemudian belikan makanan kucing, lalu kasihnya malam atau siang, nggak masalah. Sedekah subuh tidak harus dikasihkan di pagi hari ya guys, karena di pagi hari nggak ada manusia ya guys. Jadi teman-teman boleh kasih di kapanpun ya. Ustazah, oke ya siap ya. Kapan waktu yang paling bagus menyantuni anak yatim? Di malam Asyura bagus ya. Oke, Ustazah, oke, jika 4 rakaat, apakah tumak ninah dibaca 4 kali? Maksudnya tumak ninah apa, Mbak? Tumak ninah apa? Oke ya, guys. Ustazah, bolehkah sholat duha 4 rakaat? Boleh, 1 kali salam nggak masalah. Cuma kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam itu khawatirnya gini, Mbak ya. Khawatirnya adalah kita itu menjadi lupa rakaat, Mbak ya. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat 2 berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, puasa Asyura kapan? Masih lama. Tenang aja, nanti aku ingatkan guys. Aku ingatkan pasti, insya Allah selagi aku hidup. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, agar kita bisa belajar bersama di akun ini. Ya, insya Allah kalau udah mulai Asyura nanti aku akan berisik. Kenapa? 1 Muharram hanya membaca doa awal dan tahun aja cukup. Makanya 1 Muharram itu nanti 3 hari lagi tanggal 16 ya. Berarti malam Muharram tanggal 15 maghrib ya guys. Lebih kurang ya. Nanti kita membaca doa awal dan akhir tahun. Itu aja sih. Nggak ada fadilah dan keutamaan 1 Muharram nggak ada. Cuman harus paham sejarahnya aja. Sementara puasanya masih lama guys. Tanggal 9 ya. Udah 10 hari lagi lebih dari 10 hari dari sekarang ya, hampir 2 minggu lagi ya. Nah, jadi 1 Muharram tidak ada fadilah khusus ya. Hanya saja fadilah khusus di Tasu'a dan Asyura. Tenang aja, selagi kita ada usia, insya Allah akunnya aman, kita belajar terus di akun ini ya. Tasu'a dan Asyura masih lama ya. Ustazah, oke bentar ya. Solawat, oke gitu ya. Solawat apa yang paling bagus? Bebas. Di video aku udah aja sih jenis-jenis solawat. Jadi solawat itu masing-masing ada arti. Ya coba teman-teman baca buku solawat. Misalnya solawat Tibbil Qulub. Itu supaya hati tenang, dijauhkan dari sakit. Ada solawat dijauhkan dari orang-orang zolim. Solawat Ashgili. Ya, itu bagus ya. Ya Allah kumpulkanlah orang zolim dengan orang zolim dan keluarkan aku dari kezoliman orang. Itu. Nah, macam-macam solawat tergantung artinya. Ada solawat itu yang sekedar pujian kepada baginda Nabi saja. Ada solawat itu yang isinya adalah pujian dan doa. Ya, nanti aku ulang lagi fadilah-fadilah macam-macam solawat itu udah ada di video-video aku sih. Tapi nanti kita ulang-ulang lagi ya guys. Tapi so far sih apapun solawat itu bagus. Orang yang bersolawat dia dapat pahala, kemudian dia dapat syafaat dari baginda Nabi dan dia bisa berwasilah atas solawatnya itu. Ya Allah saya solawat dengan solawat ini sembuhlah sakit tenggorokan saya. Ya Allah saya bersolawat dengan solawat ini sembuhlah badan saya. Makanya aku bilang minum madu baca solawat. Ya Allah saya minum madu ini dengan madu ini sembuhlah lutut saya. Gitu kan. Nah makanya baca solawat. Ya Allah saya solawat dengan solawat ini. Lapanglah kuburan orang tua saya. Solawat bisa diwasilahkan. Paham ya guys? Seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke clear ya. Masuk Pak Eko, siap ya. Ustazah sehat selalu ya, teman-teman happy selalu, tetap di positive vibration ya. Oke, kenapa Ustazah tidak pernah bosan jawab pertanyaan kami? Gimana ya jawabnya ya? Terbaca pula. Oke.
Kenapa Ustazah tidak pernah bosan menjawab pertanyaan kami? Yang pertama karena udah tugasnya memberikan, informasi. Yang kedua karena aku memahami dan memaklumi bahwa setiap orang punya kondisi yang berbeda. Setiap orang punya, ilmu yang berbeda, setiap orang punya latar belakang pendidikan yang berbeda, setiap orang punya latar belakang keluarga, daerah yang berbeda. Dan aku memaklumi semuanya itu. Artinya tidak semua orang sama. Mungkin dulu waktu kita muda di tempat kita nggak ada ustadz. Mungkin dulu waktu kita muda kita kuliah sekolahnya umum. Mungkin dulu kita macam-macam dan aku memaklumi semua itu. Jadi tidak ada aku menilai apapun bagiku semua pertanyaan selagi terbaca berhak aku jawab tanpa menilai. Jadi teman-teman enjoy aja mau nanya apa enjoy aku nggak akan ada penilaian ya karena tidak boleh menilai orang. Yang aku lakukan hanya menjawab tanpa menilai. "Kok itu aja nggak bisa sih? Kok itu aja nggak ngerti?" Nggak ada. Aku nggak pernah punya, pikiran seperti itu. Ya jadi, teman-teman enjoy aja, tanya aja, pertanyaan lepas, tidak ada penilaian dari aku. Yang penting aku jawab tanpa menilai, oke? Karena yang berhak menghakimi adalah Allah, "Innallaha ahkamul hakimin." Dan aku yakin teman-teman yang baru tahu, nggak tahu apa-apa, bisa jadi suatu ketika lebih taat dibanding kami para ustadz ustazah, bisa jadi lebih taat dibanding seorang ulama, ya. Orang yang nggak tahu kalau dia mengamalkan bisa jadi dia lebih taat dibanding kita-kita. So, aku menghargai setiap pertanyaan yang masuk. Jadi enjoy aja guys, kalaupun ada lucu ya kita bercanda, udah gitu aja, oke? Gitu ya guys. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ustazah, ada orang yang gosipin seseorang, terus kita janji ke dia, lalu kita ingkar untuk bilang ke orang yang digosip. Oh, berarti Mbak yang gosip. Kayak mana? Oke, tolong jangan bilang-bilang sama dia ya. Kalau seandainya aku gosipin dia sama kamu, heeh. Nah, terus Mbak akhirnya ngomong nih sama orang itu nih, maka berarti Mbak dalam posisi pengadu domba. Dosanya dua, dosa gibah dan adu domba. Rasain. Maaf ya Mbak, enggak sih, bercanda aja sih aku Mbak. Ya tapi ya kayak ya pasti adu domba loh. Misalnya Bom-Bom cerita ke aku atau siapalah, siapa namanya nih ya. Coba misalnya nih Mbak Black cerita ke aku. Ustazah aku ada cerita ini aibku nih begini-begini. Tapi kan yang mulai dia Ustazah, dia begini-begini. Oh iya iya, janji jangan bilang-bilang Ustazah. Ya janji, jelek kali dia ya. Ngapalah dia kayak gitu. Misalnya dia itu adalah Mbak Bunda Liza. Bunda Liza tuh sombong kali ya Ustazah. Oh iya sih, ini contoh aja ya cuy. Ya iya sih, jangan bilang-bilang sama Bunda Liza ya Ustazah kalau aku bilang dia sombong. Iya iya, dah aku gosip guys. Tahu-tahu aku mungkir guys, aku cerita Bunda Liza, apa tuh Black bilang Mbak sombong. Dua dosa aku guys. Yang pertama adalah dosa ghibah, yang kedua dosa adu domba. Rasain ya. Oke, kok kayak gitu kok rasain artinya. Teman-teman jangan melakukan itu ya. Jadi tutup aibnya Black tadi. Kan Black gosip nih, aku berkuasa untuk menutupi aibnya di hadapan Bunda Liza. Dan aku harus menutupi aib Bunda Liza di hadapan Black. Jangan kayak gitu, Bunda Liza tuh baik kok. Dia nggak kayak gitu, cuma mungkin kau aja salah paham Black, Black. Nah gitu tuh. Jadi nggak boleh sambil menyampaikan, kalau saling menyampaikan namanya adu domba. Jadilah tempat gosip yang bijaksana. Jadilah tempat gosip yang bijaksana. Salah nggak aku ya? Ya, nggak salah sih guys. Kalau teman-teman bijaksana dia nggak jadi gosip ya. Kayak gitu ya guys. Siap ya. Jadi kalau ada teman-teman kita gosip jangan langsung jangan didukung guys. Dia sombong ya? Enggak, dia baik kok. Ya mungkin kemarin tuh dia lagi hilaf aja kayak gitu loh guys. Enggak, jangan dia sombong ya. Oh, bapaknya juga kayak gitu. Emaknya apalagi, ponakannya lagi udahlah miskin sombong kayak gitu kan guys. Bisa kan aku contohkan karena dulu saban hari pun ku dengar. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, apakah niat sholat itu dalam hati atau dilafazkan? Boleh dalam hati, boleh dilafazkan, bebas ya. Sehat selalu ya. Ustazah, puasa Asyura kapan? Tanggal 24 dan 25, Tasu'a dan Asyura. Oke, 24 dan 25 ya teman-teman ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke ya guys, sehat selalu semuanya di sana ya guys.
Oke, siap ya, aman ya guys. Ya Mbak Umi, ya siap ya. Ustazah kalau belum hafal Quran boleh bawa tulisan? Boleh ya. Ustazah boleh sholat bawa Al-Quran? Boleh. Kalau sholat sunnah boleh sholat bawa Al-Quran. Ini adalah kita sholat, bentak. Tapi Qurannya harus full Arab. Tidak boleh Quran biasa. Ya, bentangkan Quran yang bisa dibaca radius 1 meter, baca Quran sambil sholat sunnah. Sholat wajib nggak boleh bawa Al-Quran. Atau teman-teman bawa Al-Quran kecil, sholat setelah alhamdulillahirrabbilalamin waladhdallin. Terus teman-teman baca Qurannya itu boleh ya. Ruku bawa Quran, berdiri bawa Quran boleh ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Oke, sehat selalu. Yang baru mampir boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, Ustazah, oke aman ya. Kalau sholat-sholat sunnah boleh duduk enggak? Aku pengen amalkan seluruh sholat sunnah. Kalau lututnya sakit boleh duduk ya. Nah, Mbak boleh sholat 5 waktu duduk, sholat tahajud duduk, sholat witir duduk kalau sakit. Nggak boleh dipaksa. Ya, shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyat. Ya, kalau nggak bisa terlentak. Kalau nggak bisa juga minum madu osteo biar sholatnya berdiri. Minum madu osteo biar sholatnya berdiri. Hai. Oke, gitu ya guys. Masuk Pak Eko ya. Gitu ya guys. Madu osteo itu beneran untuk teman-teman yang punya sakit tulang, tumit, lutut, pinggang ya. Banyak teman-teman kita yang nggak pernah sholat ke masjid, sekarang ke masjid. Ada yang nggak bisa sholat duduk, bahkan maaf ya, ada yang nggak bisa lututnya ditekuk, maaf ya, kencingnya sampai berdiri. Dan itu sampai 3 tahun. Sekarang minum madu, alhamdulillah sudah duduk, masya Allah ya. Nanti aku spill madunya, yang mau madunya dari tadi aku cuekin, nanti jam 7.40 aku spill madunya ya. Nah, diminum madunya yang udah sembuh boleh tulis di kolom komen ya. Ada juga madu yang udah asam lambung, ada 3 tahun nggak pernah puasa Ramadan, bayar uang habis fidyah 7 ons beras kali 30, itu 42 kilogram setiap tahun. Dia harus bayar fidyah. Setelah minum madu akasia lambungnya sembuh, sekarang udah bisa puasa Daud. Banyak sekali orangnya, masya Allah ya. Madu itu bagus banget, teman-teman minum aja. Tuh di akun kita harganya murah saja ya. Oke ya guys. Ustazah kalau menjawab azan itu sampai selesai ya. Jawab azan itu sampai selesai ya. Jawab azan itu sampai selesai ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Oke. Ustazah, oke sehat selalu ya. Puasa Asyura kapan? Puasa Asyura itu tanggal 25 ya. Oke, Ustazah baca zikir akhir tahun berarti tanggal 15 ya guys. Tanggal 16 satu. Lebih kurang tanggal 15 ya guys. Nanti habis maghrib bacanya di sini aja. Ya hadir ke live aku habis maghrib ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, oke clear ya. Oke, doa agar hati tenang, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling baik menenangkan la ilaha illallah. Atau zikir apapun itu menenangkan hati ya. Oke, teman